untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada oleh karena pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kami bersama akan belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami semua, sehingga kami semua mendapatkan bagian dari apa yang akan kami dengar. Dan kekuatan kuasa ilahi-Mu mengalir buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya kasih setia Tuhan terus melingkupi kita semua. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan memperdulikan kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa dalam situasi keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, dan memberikan solusi dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari kita akan melihat firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berbunyi seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, kata khawatir itu sama dengan gelisah. Sesuatu yang tidak menentu dalam diri kita.
atau keadaan hati yang sedang terpecah-pecah. Jika kita khawatir akan kehidupan kita ini, maka damai sejahtera, sukacita, kemuliaan, dan berkat Tuhan itu akan menjauh dari kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata buat kita, untuk kita boleh menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Siapa sih orang yang tidak pernah khawatir? Pasti kita bisa mengalami kekhawatiran karena sesuatu hal. Tetapi kekhawatiran tidak boleh menghantui kita. Kekhawatiran tidak boleh mengintimidasi kita. Kekhawatiran tidak boleh menekan dalam diri kita. Karena Tuhan begitu baik, luar biasa atas kehidupan kita. Lalu di sini kita akan melihat bukti-bukti bahwa Tuhan itu memperdulikan kita. Dengan bukti Allah atau Tuhan Yesus memperdulikan kita, itu akan membuat kita merasa tenang, akan membuat kita merasa sukacita, akan membuat kita merasa bahagia karena kita memiliki Tuhan di atas segala-galanya. Bukti-bukti bahwa Tuhan itu memperdulikan kita, yang pertama, bukti secara rohani di dalam kehidupan kita. Ia memberi hidup atau ia memberi hikmat kepada kita untuk mengerti setiap keadaan, situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengertian akan hidup ini, akan apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan, itu akan membawa kita dalam suatu kemenangan, sehingga kita bisa mengalami kekuatan di tengah-tengah pandemik ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, luar biasa. Jadi ada berkat rohani, bukti daripada perhatian atau kepedulian Tuhan terhadap kita. Kita diberikan hikmat, kita diberikan solusi, cara pandang yang benar, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi keadaan apapun. Sekalipun situasinya sulit, sekalipun situasinya mungkin sangat pahit, tetapi satu hal yang kita tahu, perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan itu nyata betul dalam kehidupan kita. Secara rohani memberi pengertian, memberi hikmat, memberi solusi untuk kita bisa memahami apa kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, ia memberi kekuatan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Ibu bapak sering kasih Tuhan, sungguh dahsyat, luar biasa Tuhan kita. Jadi secara rohani dia memberikan kepada kita kekuatan, sehingga apa yang harus kita lakukan, apa keputusan yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita jalani di dalam hidup ini, Tuhan memberikan kepada kita peneguhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, ayat itu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi apapun kondisi keadaan dalam dunia ini, secara rohani Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa menanggungnya, sehingga kita tetap bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman. Jadi tujuan dari kekuatan kuasa ilahi dalam kerohanian kehidupan kita, secara rohani kepedulian Allah
perhatian Allah dinyatakan atas kehidupan kita agar kita boleh tetap bertumbuh di dalam iman. Itu nomor 1. Itu sangat penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, dan itu akan menjadi nyata atas kepercayaan kita. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, pasti Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Karena firman Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu maka terjadilah. Jadi kalau kita percaya hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal tentang kasih Tuhan, tentang masa depan, harapan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada masa depan, kita akan mengalaminya. Itu sebabnya mari kita mau berpikir positif, kita mau berpikir tentang Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi cara pandang kita, dan mempengaruhi kerohanian kita. Dan selanjutnya, Allah mau kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, percaya kepada Yesus. Bukan hanya hal-hal lahiriah jasmani, tetapi juga menerima, percaya, dan ikut ambil bagian di dalam penderitaannya agar kita juga beroleh kemuliaan. Jadi kalau kita mampu mengatasi kehidupan ini bersama dengan Tuhan, pasti lawatan Tuhan nyata atas kita. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Kita harus kuat, kita harus semangat, dan kita harus menjadi orang-orang yang tahan banting. Persoalan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita itu tidak untuk menghilas kita, dan itu juga tidak untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan berkata itu untuk memotivasi agar kita kuat, tegar, tangguh, sehingga kita tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Kenapa? Karena Tuhan sangat memperhatikan kita. Bukti yang kedua, 2 Romawi, yaitu secara jasmani. Kenapa Tuhan memperhatikan kita? Tuhan memperdulikan kita, dan kita bisa melihat buktinya. Bukti secara jasmani yang kedua adalah 1. Ia memberi keberanian kepada kita menghadapi kenyataan hidup, sehingga kita tidak khawatir. Nah, kenyataan hidup, kondisi keadaan sekarang ini, segala sesuatunya sedang tidak nyaman. Tetapi kalau Tuhan ada bersama kita, firman Tuhan hidup di dalam hidup kita dihidupi oleh kekuatan kuasa firman Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sangat memperdulikan kita. Tuhan sangat memperhatikan kita. Ada satu kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kalau kita membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Di sana diceritakan ada seorang janda di Sarfat. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia sedang hidup di masa yang sangat krisis. Dia akan makan dari roti yang ia buat, dari minyak beberapa tetes dan segenggam tepung. Dan setelah itu dibuat roti, dimakan. Firman Tuhan berkata, ia akan meninggal. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dia mau makan. Karena tidak ada lagi yang dia bisa konsumsi. Nah, ini keadaan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Ketika kita tidak ada lagi yang kita bisa makan, yang bisa kita untuk berbuat sesuatu, maka orang ada dalam kesulitan, kekhawatiran, itu sesuatu yang lumrah bagi manusia secara umum. Tetapi firman Tuhan sungguh dahsyat, luar biasa. Alkitab mengajarkan kepada kita, datanglah seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Berikanlah kepadaku makanan. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Dia berkata, aku akan makan dan inilah makanan yang terakhir kalinya. Setelah aku makan, maka aku dengan anakku tidak akan hidup lagi. Karena tidak ada yang bisa kami makan. Lalu janda Sarfat itu berkata, karena engkau hamba Tuhan, karena engkau utusan Tuhan, karena engkau meminta,
Dan janda Sarfat itu percaya bukan Elia itu yang meminta, tetapi Tuhan yang meminta melalui Elia. Dan janda Sarfat itu berkata, aku berikan makanan ini kepadamu karena engkau memintanya. Sungguh luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekurangan, janda Sarfat itu rela menabur, berani menabur, memberikan apa yang menjadi milik satu-satunya, diberikan kepada Tuhan, oleh karena Tuhan yang memintanya. Dan dahsyat sungguh luar biasa, firman Tuhan membuat satu keajaiban. Sampai musim penuai, sampai musim panen itu tiba, maka janda Sarfat ini tidak pernah kekurangan. Haleluya, haleluya. Tepung yang tadinya hanya segenggam dimasak sekali habis. Minyak yang hanya beberapa tetes dimasak akan habis. Oleh mujizat kuasa Tuhan, oh itu mengalir, sehingga janda Sarfat beserta anaknya hidup karena mujizat Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan Yesus, lawatan Tuhan Yesus, kepedulian Tuhan Yesus memberikan kepada kita untuk kita boleh mengerti dan untuk kita boleh menghadapi situasi apapun dengan mengutamakan Tuhan. Itu yang dialami oleh janda Sarfat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ia memberi iman untuk percaya kepada Tuhan. Secara jasmani, Tuhan memperdulikan kita, memperhatikan kita, dan memberikan kepada kita iman untuk percaya, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Kita bisa melihat, kita bisa bandingkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, saya baca untuk kita semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Oh haleluya. Iman, percaya kepada segala sesuatu yang tidak kelihatan dan akan menjadi kenyataan. Tuhan meminta untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Beriman, percaya, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus selalu ada di dalam setiap segi kehidupan kita. Dan ia akan bertindak ketika kita percaya, kita berserah sepenuhnya kepadanya. Dan sebagai ayat terakhir, saudara yang kasih Tuhan, Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Kitab Mazmur 55 ayat 23 saya baca untuk kita semua. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Artinya bahwa di dalam Tuhan, bukti daripada perhatian Tuhan nyata atas kehidupan kita. Ketika kita rela menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya, buktikan firman Tuhan, mujizat Tuhan sampai hari ini masih berlaku bagi setiap orang yang percaya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan ada untuk kita semua. Itu sebabnya melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita kiranya boleh memberi semangat, memberi gairah, memberi sukacita, memberi kekuatan untuk Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Maka ketika kita menyerahkan segala hidup kita, segala kekhawatiran kita, segala keterbatasan kita, Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak dibatasi oleh apapun itu akan menolong kita. Selamat berjuang, selamat berkarya, dan selamat melakukan aktivitas dengan kepercayaan daripada Tuhan. Dan terus di situasi kondisi sekarang ini, mari untuk menjaga kesehatan, mengikuti aturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, supaya kita dan keluarga kita
selamat oleh penyertaan dan oleh pimpinan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami telah mendengar dan kami telah mengetahui sesuai dengan firman-Mu bukti daripada Engkau begitu memperhatikan kami. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan teman-teman kami menyerahkan bangsa dan negara ini. Kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, mohon ampun untuk segala kekurangan kesalahan kami bangsa ini. Engkau lawat Tuhan dan Engkau akan tolong memulihkan ya Bapa. Sehingga melalui doa kami semua, baik kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah masing-masing, dalam ibadah yang sedang kami lakukan bersama, Tuhan menyatakan kekuatan-Mu. Sehingga pertolongan Tuhan nyata, memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden memberikan hikmat, memberikan kesehatan, dan seluruh jajaran kabinet sampai ke daerah-daerah RT RW. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.